Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eni. Saya ngambil video siang hari ya. Ini ada di atas kasur saya, ranjang. Ini adalah tempat istirahat saya. Dan itu di sebelah ada kakek ya, kakek sedang makan siang karena ini di Taiwan sedang menunjukkan pukul 1 waktunya kami makan siang ya. Dan saya sudah makan, ini giliran kakek yang makan ya, karena kalau saya makan bareng kakek itu perut saya udah keroncongan ya, udah terlalu lapar, jadi saya tadi makan dulu kan gitu. Karena kakek itu kan makannya lama, jadi misalkan kakek dulu terus saya tungguin gitu, saya keburu lapar. Kalau saya kan makannya cepat ya, paling 10 menit 15 menit selesai. Oke, di video kali ini saya mau cerita atau berbagi pengalaman seputar pertetoan, bukan tato ya, tapi teto. Sedikit beda antara Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab, Korea, itu yang ada teto cuma di Taiwan. Nah, kenapa saya bikin video ini? Karena saya pernah melakukan teto, jadi saya sedikit banyaknya tahu ya gitu. Sebelum cerita banyak hal, saya mau kasih tahu dulu apa sih itu teto. Taipei Economic and Trade Office atau bisa disebut juga dengan kantor dagang dan ekonomi Taipei. Kenapa sih kok Taipei nggak Taiwan? Karena Taipei itu sepengetahuan saya, setahu saya Taipei itu pusatnya Taiwan ya, atau kalau di Indo ibu kota gitulah ya. Nah, fungsi Teto itu apa? Fungsi Teto itu adalah sebagai kedutaan besar de facto atau apa itu pokoknya ya, eh, membahas kenegaraan gitu loh. Apa fungsinya itu kayak kenegaraan gitulah. Pokoknya kalau dijelaskan ribet, nggak penting. Yang penting itu proses tetonya kan. Kalau buat CPMI gitu kan. Nah, dulu itu saya pernah 3 kali teto ya. Yang pertama itu proses awal, pertama mau ke Taiwan, terus yang kedua itu ya mau proses ke Taiwan lagi, mental ya yang kedua, terus yang ketiga ya karena mental itu saya harus melakukan teto ulang gitu. TT itu adalah proses akhir sebelum PAP. Sebelum PAP ya. Jadi TT itu seperti halnya pengambilan visa atau pengajuan visa gitu. Dan di dalam TT itu kalian harus lolos. Ngomong di depan kamera gini rada grogi ya guys. Maaf ya kalau ngomongnya itu masih ya belepotan gitu. Nah, di Indonesia teto itu ada di mana aja sih? Di Indonesia itu teto ada 2, yaitu ada di Surabaya dan ada di Jakarta ya. Kalau dulu saya itu 3 kali di Surabaya semua karena memang lebih dekat, nggak tahu lebih dekat atau apa, karena memang PT-nya itu menunjuk Surabaya aja gitu, nggak di Jakarta, nggak tahu jauhan mana ya, karena saya itu berada di tengah-tengah, saya kan ada di Kendal ya. Ke Jakarta jauh, ke Surabaya juga jauh. Terus yang kedua, berkasnya itu bukan kita sendiri yang bawa, tapi pihak PT ya, pihak PT itu sudah mengirimkan terlebih dahulu berkas kita ke kantor yang akan kita tuju, entah Surabaya ataupun Jakarta. Nah, biasanya di sana itu akan ada seperti apa ya? Aku tuh nyebutnya calo ya, karena memang dia itu seperti calo, kayak penyalur gitu, perantara lah. Perantara antara kantor Peto dengan CPMI-nya itu. Karena kalau pihak agent kan, pihak PT kan nggak mungkin ya, PT-nya jauh dan biasanya itu udah kerjasama sama PT sendiri gitu. Nah, setelah kita berangkat dari PT, kita itu di sana karena jauh ya, pastinya kita juga nginep. Kita akan tinggal di kos-kosan atau penginapan. Nah, ini nggak semua PT akan mengadakan penginapan ya, karena penginapan itu bayar, dan ada juga PT yang apa? Ada juga PT yang malamnya itu tidurnya di pinggiran gitu loh guys, kayak pokoknya terlantar lah itu ada, karena mereka nggak mau bayar penginapan ya gitu. Jadi nah poin di sini tuh alangkah baiknya kalian carilah PT yang amanah, yang baik, dan apa ya, yang tanggung jawab lah gitu. Ya memang sih dulu itu di penginapan yang bayar saya sendiri, maksudnya CPMI sendiri, karena memang kan itu apa ya, untuk keperluan kita.
Tapi ada distribusi juga dari PT sebesar berapa nominalnya, pokoknya sebesar berapa adalah dari PT saya ya, disangoni lah ibaratnya, disangoni ya. Tapi ya buat jajan, buat makan itu uang kita sendiri ya, seenggaknya PT ada imbuh lah buat kita jajan gitu ya. Waktu itu saya sampainya itu malam ya, pokoknya tengah malam sekitar jam 3 atau jam 2 itu, terus saya sampai di penginapan. Terus saya istirahat dulu ya karena ngantuk, capek di dalam mobil kan nggak bisa selonjoran. Ya pokoknya pengap lah dalam mobil. Istirahat dulu sampai pagi-pagi itu kita harus menemui perantara atau penyalurnya itu. Untuk apa sih menemui? Ada hal atau berkas yang harus ditandatangani terlebih dahulu ya. Dan di sana juga kita akan di briefing, nantinya itu kita harus jawab apa, kita harus gimana gitu. Dan setelah briefing kita kembali lagi ke apa namanya, ke kos-kosan atau penginapan, karena khusus CPMI itu pembukaan Teto itu habis zuhur ya, sekitar jam 1 atau jam 2. Kalau misalkan nomor antrian PT kita itu di awal ya kita bisa cepat ya, bisa apa ya, bisa jam 1 atau jam 2 gitu. Kalau misalkan dapat antrian yang panjang yang nomor lama gitu ya kita bisa sore jam 4 atau jam berapa gitu. Nah, setelah datang ke kantor Teto, kita antri sesuai nomor urut ya, tapi nanti kita antrinya itu enggak di dalam kantor Teto, karena kantornya itu kan terbatas, sedangkan yang mau Teto itu orangnya banyak banget dari berbagai daerah ya. Terus apa, kita itu antrinya harus di luar ya, di sekitar lingkungan itu aja. Karena Teto itu kalau lolos sebentar aja, tapi kalau misalkan ada hal yang kurang atau gimana ya lama juga sih ya. Nah, terus saat kita berteto itu pakaiannya harus yang rapi dan sopan. Terus jawab pertanyaannya juga dengan rileks dan tenang. Nah, nanti pertanyaannya apa aja sih yang bakal ditanyakan saat teto itu? Teto itu gambarannya itu seperti interview ya guys, seperti interview saat kita mau bikin apa ya? Ya pokoknya interview gitu loh. Petugas tetonya itu ada di dalam, terus ada edeng-edeng kaca gitu. Nah, nanti kita akan ditanyakan kita yang di luar kaca gitu. Ya, terus pokoknya kayak apa ya? Ya kayak kayak kantor-kantor pada umumnya gitu, biasa aja. Nanti kalau misalkan PT kita yang dipanggil, terus kita maju semua, misalkan ada 8 atau 7 orang gitu ya, maju semua urut gitu. Terus nanti yang ditanyakan pertama kali itu adalah nama, tempat, dan tanggal lahir. Nama itu kayaknya enggak deh, tempat dan tanggal lahir ya, tempat dan tanggal lahir. Jawabnya itu harus rileks dan tidak boleh disingkat. Misalkan 9 Januari 1995 gitu. Nah, jangan lupa tempatnya ya, tempatnya Kendal 9 Januari 1995 gitu, nggak boleh disingkat kayak 9 Januari 1995 itu nggak boleh. Pokoknya dijawab aja yang padat. Jawabnya harus yang tegas ya, rileks juga, nggak boleh gugup, nggak boleh takut, apalagi sampai gemeter. Pokoknya jangan dikeliatin lah kalau kita itu gugup ya, jangan. Karena kadang ya pas kita gugup itu pikirannya suka kemana-mana, jadi nggak fokus, terus kita jawabnya juga salah gitu. Terus aku juga pernah ditanyain, pernah ke Taiwan enggak? Jawab aja yang jujur, enggak. Kalau misalkan pernah ya jawab pernah gitu aja. Terus apalagi ya? Oh ya, ada juga yang ditanya seputar ahli waris. Ahli warisnya itu ya jawab sesuai apa yang ada di apa dokumen kalian itu. Pokoknya jawab sesuai yang ada di dokumen. Kalau misalkan kalian jawabnya beda, kalian pasti akan mental. Jadi sebaiknya kalian itu, kalau aku ya ini tips dari aku, sebelum masuk ke ruang teto atau sebelum ada jadwal teto, aku cari tahu dulu biasanya nanti apa sih yang ditanyakan. Nah, kalau kita udah tahu yang ditanyakan itu kalau dulu itu memang seputar tempat tanggal lahir aja gitu. Tapi kalau sekarang itu banyak banget pertanyaannya yang di Surabaya ya.
pertanyaan itu random banget. Pernah kamu kerja kemana, terus gaji di Taiwan tuh nanti berapa gitu ada, terus pernah tentang ahli waris juga, ahli warisnya siapa gitu. Jadi pokoknya sebelum apa ya, sebelum proses teto kalian cari tahu dulu nanti pertanyaan tuh seputar apa aja gitu. Nah setelah kalian tahu, kalian harus pelajari ya sesuai yang ada di berkas kalian itu, terus lulusan apa kalian gitu. Jangan misalkan kalian lulusan SMP jawabnya kok lulusan SMA atau SD, itu bakal mental juga. Jadi jawab jujur sesuai berkas yang kalian bawa di PT ya. Kalau misalkan apa ya, di kakak kalian itu kalian kelahiran 95, tapi kalau kakak itu kan otomatis udah disamakan ya sama KTP dan lainnya. Tapi aslinya tuh kalian ingat kok aku 98 gitu ya, tetap aja jawab 95. Nggak boleh bohong dan nggak boleh sembarangan, jawab sesuai berkas biar lolos. Potensi nggak lolos dalam TETO itu nggak cuma dari diri kita ya, dari PT itu juga bisa menyebabkan ketidaklolosan saat TETO. Nah biasanya apa sih yang PT yang menyebabkan kita itu nggak lolos? Itu yang dari PT ya, biasanya ada tanda tangan yang kurang, karena tanda tangan itu banyak banget, belasan atau berapa gitu ya. Di PT itu kita sebelum berangkat itu kita akan disuruh tanda tangan dulu, banyak banget, belasan atau berapa gitu. Terus nanti di tempat itu saat kita briefing pagi-pagi itu ya, briefing sama penyalurnya itu, ada tanda tangan lagi sekitar 6 atau 4, itu saya lupa. Nah, pernah juga ada teman saya nggak lolos itu gara-gara fotokopi paspor itu kurang. Ada juga yang berkas apanya itu ketinggalan. Jadi memang lulus enggak lulusnya pas TETO itu enggak selalu pengaruh, enggak selalu berada di diri kita. Jadi pihak PT itu juga bisa menyebabkan kita enggak lulus. Jadi sebelum berangkat TETO, kalian juga harus menanyakan kepada pegawai PT ya, ini datanya udah bener apa enggak, udah dicek lagi apa enggak gitu. Ya ini memang ya kita itu takut kebanyakan, karena kebanyakan petugas PT itu kan galak ya. Tapi ya alangkah baiknya memang harus ditanyakan itu biar kita itu enggak mental. Nah kalau mental itu apa sih yang dilakukan? Ya pastinya kita teto ulang. Kalau teto ulang itu yang ribet kita sendiri guys. Kalau PT mah gampang, tinggal kirim aja berkasnya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita kan udah nggak di biaya lagi, terus misal teman-teman pulang kita nggak pulang, apalagi kalau yang ninggal anak masih kecil, biasanya kan kalau kita udah berangkat ke Taiwan mah kita nggak, caranya gimana ya, udah siap banget. Kalau berangkat itu bisa sehari atau 2 hari, pernah kalau misalkan gagal itu juga 3 hari pernah. Nah kalau yang ninggal anak kecil kan kasihan, anak kecilnya nangis nanyain kita ibunya terus kan kasihan ya. Jadi pokoknya berdoa dan sedia payung sebelum hujan. Jadi tanyakan dulu apa aja nanti yang bakal ditanyakan sewaktu teto, karena petugasnya itu banyak dan pertanyaannya itu yang sekarang random, nggak seperti dulu ya. Saya itu teto tahun 2023 itu random, banyak banget teman saya yang pertanyaannya macem-macem. Kalau dulu itu pihak PT cuma ngasih tahu paling cuma tempat tanggal lahir aja, jadi jawabnya yang tegas, nggak boleh disingkat gitu. Nah ternyata sampai di situ pertanyaannya random banget. Ada yang ngapain kerja ke Taiwan, terus apalagi ahli warisnya, terus kerja di Taiwan tuh tahun berapa tahun gitu ada. Jadi saya nggak bisa memastikan pertanyaan apa saja, tapi yang paling utama itu adalah tempat, tanggal lahir, dan udah pernah ke Taiwan belum. Jadi jangan pernah bohong, misalkan kalian udah pernah ke Taiwan ya jawab aja udah. Ada juga yang ditanya pas di Taiwan itu tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Jadi jangan sampai lupa, sebelum masuk ke ruang teto kalian diingat-ingat dulu karena pertanyaannya itu random sekali ya. Apalagi ya,
Ya tipsnya itu cuma kalian jangan redek, sedia payung sebelum hujan, karena kalau kalian nervous atau gugup itu pikirannya itu buyar, jadi kalian nggak bisa fokus. Jadi tenang aja, nggak usah nervous, penting tegas. Jadi si penginterviewnya itu kayak ya, semakin yakin gitu sama kalian, nggak ada yang diragukan gitu. Tenang aja, yang tukang interview itu nggak galak juga nggak seram, cuma ada yang dari Indo, ada yang maksudnya wajahnya, ada yang wajah Indo, ada juga ada yang wajah orang Taiwan gitu ya, Cina lah. Tapi bahasanya ditanyain dengan bahasa Indonesia gitu. Waktu itu saya pertama lolos ya, yang kedua mental, terus yang ketiga ini kan karena mental harus teto lagi gitu. Ini mentalnya karena apa? Dulu saya itu mental karena ada berkas yang kurang, jadi saya jawabnya itu alhamdulillah benar dan tepat. Tapi saya jawab, intinya pertanyaan lagi dikasih satu pertanyaan, terus dia bilang kamu mundur gitu. Lah, aku kenapa kok? Intinya aku nggak disuruh cap jari ya. Kalau kita lolos pasti kita harus disuruh cap jari atau apa sidik jari ya, gitu. Jadi kalau kita nggak disuruh sidik jari sudah pasti kita nggak lolos. Itu nanti si pihak penginterview itu nggak mau bilangnya, bukan kamu nggak lolos gitu, bukan, tapi udah kamu mundur gitu, nggak disuruh sidik jari, enggak. Udah ya, semoga yang saya ceritakan ini berguna bagi kalian. Maaf banget kalau ceritanya itu loncat sana loncat ke sini atau kurang jelas, mohon maaf ya. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu buat kalian sedang mencari informasi tentang pertetoan. Jadi teto itu nggak serem, nggak bahaya juga, nggak gimana-gimana, cuma yang menyebabkan kenervesan atau gugup gitu karena jauh ya dari tempat kita tinggal. Buat yang jauh dari Surabaya dan Jakarta itu pastinya jauh, memerlukan perjalanan yang lama dan juga biaya. Sangu ya, jangan lupa sangu, karena makan di sana nanti kita bayar sendiri. Sedia payung sebelum hujan, persiapkan pertanyaannya, cari tahu pertanyaan nanti, cari tahu dari senior kalian yang sudah pulang teto ya. Mestinya kan di PT itu ada yang sudah melakukan teto. Nah, kalian cari tahu aja pertanyaan teto sekarang itu meliputi apa saja. Nah, setelah itu kalian sesuaikan dengan data diri kalian dan maksudnya belajar tanya jawab gitu aja sama diri sendiri. Udah gitu aja ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.